Bisa lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, kita bertemu lagi di Hot Talk episode eh, 17. Malam ini kita kedatangan narasumber Mbak Ellen C. Nah, Mbak Ellen C ini salah satu eh, eh, anim- industri animasi. Ini udah hadir Mbak Ellen sih. Halo Mbak Ellen, apa kabar? Baik, baik. Apa kabarnya? Baik, sehat-sehat ya ini di Bali Sehat-sehat. atau di Ini lagi di lagi di Bali. Bali atau di Lagi di Bali. kota lain? Oh, di Bali ya. Ya, lagi balik ke rumah ya. Oke, malam ini Mbak Ellen akan membahas tentang itu ya, gimana sih belakang layar sebuah produksi animasi itu ya. Jadi apa nanti Mbak Ellen menjelaskan semuanya dan Mbak Ellen nanti memperkenalkan diri juga. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita screenshot bareng dulu sebagai ini ya laporan buat buat di kita. Ini boleh teman-teman untuk open cam-nya, silakan kita rame-rame. Oh, ini ada Mas Dila, ada Bu Nuraini. Mas Dila ini dari SMK Pati, Mbak Ellen. Bu Nuraini ini dari SMK 2 Jambi. Oke, yang lain boleh silakan untuk open cam. Kita open cam dulu. Kali-sekali kita yang biasa di dalam rumahan, dalam kamar, nongol dulu. Oke, ada lagi yang mau open cam? Saya tunggu. Oke,
Oke, saya ambil ya screenshotnya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar saya cek dulu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ini sama kayak kemarin ya, nanti saya bagiin di form. Kita lagi ngumpulin riset data kuesioner dari teman-teman Hottalk yang apa banget kita udah sampai episode 17 ya. Nggak nyangka juga udah perjalanannya selama setahun ini. Jadi nanti teman-teman mohon ya, kalaupun yang udah ngisi kemarin nggak apa-apa ngisi lagi di Hard Talk yang episode 17 ini ya. Oke, gitu aja. Ini langsung aku serahin ke Ellen ya. Udah Boleh, siap? boleh. Aku Oke. mungkin boleh tanya, ini apakah teman-teman dari animasi semua atau gimana ya, Kak? Kalau di sini nyampur semuanya. Ada yang profesi, ada yang siswa, ada yang mahasiswa, Oke, macam-macam kayak gitu. siap. Peminatannya kalau berdasarkan data yang kemarin kami ambil itu dari desain grafis ada, dari musik audio ada, pokoknya dari yang paling banyak itu dari animasi semuanya. Siap, siap, siap. Oke, siap ya. Ini aku serahin ke Mbak Ellen. Siap. Ini kalau ada teman-teman yang mau record nanti saya kasih itu ya permission untuk itu. Oke, silakan Mbak Ellen. Boleh minta screen sharingnya juga? Oh ya, siap. Ya udah, bisa belum? Oke, sip. Siap. Ini nanti kita santai aja kali ya. Jadi kalau umpamanya ada yang pengen ditanyakan, langsung di chat aja. Mungkin nanti aku minta tolong Recording karena in progress. saya nggak bisa lihat chat. Kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung diskusikan aja kali ya. Karena kan memang ini teman-teman ada beda-beda nih, dari animation, ada desain grafis, dan mungkin ada kata-kata yang mungkin belum dipahami. Nanti kita bisa bahas. Saya akan coba pelan-pelan biar semuanya bisa memahami. Mungkin sebelumnya salam kenal. Saya Ellen, saya produser animasi dan game. Kebetulan ketika saya mulai, memang saya starting dari sebagai artis, sebagai 3D artis. Waktu itu di tahun 2001 saya mulai di karir sebagai modeler 3D artis. Saat itu saya bekerja di sebuah game. Mungkin kalau yang angkatan lama banget mungkin tahu game Need for Speed. Waktu itu kita kerjasama dengan perusahaan di Kanada. Setelah itu akhirnya setelah 7 tahun saya bekerja di dunia game, membuat game untuk time zone juga. Ini perjalanan saya waktu itu. Jadi saya pernah bekerja di Matahari Studio. Ini waktu tahun 2001. Kebetulan memang sekarang sudah tutup. Matahari Studio ini sebenarnya part dari software development dari time zone. Mungkin kalau teman-teman main di time zone, ada beberapa game yang sebenarnya dibuat di Indonesia. Dan waktu itu memang bekerja sama dengan EA. EA itu dengan Need for Speed Underground 1, Underground 2, Most Wanted. Kita satu tim di Indonesia. Ini yang di atas ini kita sebagai tim untuk pembuatan art asetnya. Lalu saat itu memang saya berpindah ke animasi di tahun 2008 kalau nggak salah ya, saya agak lupa 2008 atau 2009. Akhirnya saya pindah ke Batam, saya akhirnya berpindah ke film animasi, terus sempat berpindah ke Singapura, dan akhirnya saya bergabung dengan Lucasfilm saat itu. Walaupun di Lucasfilm Animation membuat series sekitar 3 season, 3 series itu Clone Wars, Star Wars Clone Wars, berpindah lagi ke VFX. Jadi memang kebetulan cukup agak berpindah-pindah industrinya, karena selama rentang waktu hampir sekitar 12-an tahun, bisa dibilang belajar dibayar lah ya, 12 tahun belajar dibayar. Terus setelah itu saya kembali ke Indonesia. Di Indonesia saya menekuni untuk masuk ke
ranah bisnisnya, karena sebelumnya memang selama 12 tahun itu konsentrasi ke production. Nah, ini beberapa project yang memang saya kerjakan sebelumnya. Dan kebetulan memang produksinya memang produksi yang cukup besar. Jadi mungkin di sini skala timnya yang memang sampai antara 100 sampai 300 orang untuk pengerjaan pembuatan salah satunya game atau animasinya. Nah, mungkin saya akan masuk sedikit ke dunia animasi, karena kebetulan kan teman-teman nggak semuanya di dunia animasi. Tadi rencananya mau saya skip kalau memang teman-teman ternyata dari dunia animasi semua, tapi karena beberapa memang dari desain grafis, saya akan mungkin memperkenalkan sedikit dunia animasi, terutama di secara garis besar di dunia. Kalau saya sendiri sekarang, saya berperan sebagai produser, dan biasanya ketika orang tahu saya produser untuk animasi atau game atau apapun, yang pertama kali mereka tanyakan adalah, berapa sih sebenarnya membuat animasi? Biaya membuat animasi itu berapa? Nah, itu ketika saya ditanyakan, saya akan benar-benar kebingungan untuk menjawab, karena bisa yang cuma satu orang menyelesaikan, satu orang membuat animasi itu bisa selesai juga, bisa menjadi sebuah tontonan, atau yang bisa sampai tim yang 300-500 orang. Jadi ketika ada orang yang bertanya, berapa sih sebenarnya harga untuk membuat sebuah animasi? Pertanyaan saya akan saya kembalikan, mediumnya apa, stylenya seperti apa, durasinya bagaimana, kualitinya inginnya seperti apa, lokasi pembuatannya nanti di negara mana. Karena itu semua akan berpengaruh dengan berapa sih total biaya pembuatan animasi itu sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan medium di sini? Karena sebenarnya animasi itu kan sebenarnya cara penceritaan, cuman berbentuk mediumnya animasi. Nah, animasi sendiri pun terbagi cukup banyak. Apakah yang berbentuknya motion graphic, ataukah ada yang berbentuk stop motion, ataukah yang berbentuk 2D animasi, atau yang berbentuk 3D, ada berbagai macam. Dan itu sangat mempengaruhi dari lama pengerjaan, tingkat kesulitan, dan biaya yang akhirnya harus kita keluarkan untuk membuatnya. Nah, ini yang kita sebut media. Saya selalu menyebut animasi itu sebuah media. Dan animasi itu target audiensnya untuk berbagai umur, bukan hanya untuk anak-anak. Karena selama ini ketika orang bertanya kepada saya, untuk bikin animasi untuk Ipin Upin ya, atau apa segala macam, atau mungkin untuk anak-anak. Enggak, animasi itu audiensnya untuk berbagai umur. Ada yang untuk dewasa, ada yang untuk anak-anak, atau mungkin untuk remaja. Jadi, mungkin kalau yang di sini sudah ada yang punya adik kecil, atau mungkin ada yang orang tua punya anak, jangan lupa bahwa film animasi tidak semuanya berarti untuk anak-anak. Kadang tolong dampingi juga, karena ternyata kalau ditelaah atau mungkin kita dengarkan animasinya, ternyata tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Nanti takutnya malah memberikan pelajaran yang nggak sesuai untuk adik-adik kita atau mungkin anak-anak kita. Nah, ini mungkin salah satu contoh-contoh animasi yang menurut saya bukan untuk anak-anak, untuk konsumsi anak-anak, seperti Simpson, Jackman, atau empat yang ada di sini. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang kita suka lupa bahwa animasi itu hanya medium, bukan untuk target market anak-anak. Nah, sekarang kita coba menyelami industri animasi di dunia. Kalau di dunia, industri animasi itu cukup besar. Bisa kita tahu dari Eropa, Asia, Amerika, setiap negara, dan di Indonesia sendiri pun sebenarnya banyak perusahaan animasi. Cuman kebetulan memang di luar negeri IP atau film animasi original, kita mengistilahkannya, sudah cukup sangat banyak. Sedangkan di Indonesia yang kita kenal, ini saya list beberapa perusahaan yang di atas, timnya di atas 100-150 orang, ada di Batam, Bali, Jogja, Jakarta, Kudus, Malang. Kebanyakan mereka memang masih mengerjakan outsourcing, belum mengerjakan IP sendiri. Mungkin yang ada di sini MNC yang sudah konsisten untuk membuat IP sendiri.
Dan ada beberapa teman-teman lain yang memang timnya di bawah 20-an, itu cukup banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang memang berusaha untuk membuat IP original sendiri. Nah, ini untuk asosiasinya sendiri sebenarnya cukup banyak. Kalau di Indonesia memang ada asosiasi animasi, AINAKI. Kalau mungkin yang komik itu ada asosiasi komik, itu namanya AKSI. Kalau game itu AGI, asosiasi game. Dan saya sendiri pun berada di asosiasi Cakra. Kalau Cakra ini sendiri sebenarnya gabungan dari semua media yang menciptakan sebuah IP. Jadi tidak memilih salah satu medium. Jadi semuanya bergabung menjadi satu, tetapi membuat sebuah IP. Animasi di Indonesia sendiri sebenarnya sudah dimulai dari tahun 83, sebenarnya sudah ada. Jadi waktu itu IP pertama kali mungkin Shihuma, terus habis itu berkembang, dan yang terakhir IP yang saya buat sendiri bersama dengan Indika Foundation itu Ini Budi. Jadi waktu itu kita bekerja sama dengan sebuah yayasan dan bersama dengan Paragon Picture dan Idea Source menciptakan sebuah animasi anak-anak yang bernama Kartun Ini Budi. Dan masih banyak lagi teman-teman yang lain juga sudah membuat animasi Indonesia. Mungkin kebanyakan memang IP-nya berbentuk religi. Religi itu yang paling banyak diminati kalau di Indonesia. Atau ada yang berbentuk dengan slice of life. Atau mungkin yang berbentuk lagu anak. Nah, ini 3 IP animasi yang banyak dikerjakan di Indonesia. Ada 3 genre lah, bisa dibilang religius, slice of life, dan lagu anak. Yang terakhir mungkin action adventure juga cukup banyak, dan mungkin terakhir ini banyak cerita anak. Saya belum bisa bilang IP karena memang karakternya berbeda-beda. Kalau dari Kemendikbud, mereka membuat animasi cukup banyak tentang cerita-cerita rakyat di Indonesia. Mungkin kalau yang banyak orang tahu untuk versi target market remaja itu lebih mengarah ke sitkom. Nah, sitkom ini kan cukup banyak, ada Nopal, Dalang Pelo, Sengklemen, Santun, Tekotok, Fernalta. Nah, ini target market yang definitely bukan untuk anak-anak. Dan ini hal yang mungkin perlu dipahami juga, jangan sampai nanti anak kecil nonton film animasi-animasi ini karena memang bukan untuk target marketnya. Nah, selain untuk serial atau YouTube, sebenarnya kita sudah mempunyai banyak film animasi layar lebar. Pertama kali dulu sebenarnya sebelum Meraih Mimpi ada beberapa animasi yang sudah muncul, cuman saya taruh di sini ada Meraih Mimpi, ada Paddle Pop, Battle of Surabaya, Shijuki, Nusa, Warkop, dan yang mungkin ada 2 yang akan muncul itu ada Jumbo, Kancil, dan sebenarnya ada beberapa IP lain yang sedang di-develop di Indonesia. Nah, ini bisa dibilang apa sih yang membuat animasi yang di luar negeri itu menurut saya cukup cukup berbeda dengan apa yang saya lihat di Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan IP animasi yang ada di luar, layar lebar yang di luar, mereka itu benar-benar memanfaatkan mediumnya sebagai animasi. Jadi kalau diperhatikan benar-benar, kalau teman-teman udah pernah lihat Turning Red, Luca, Coco, Mira, dan segala macam film animasi yang dari luar, pilihan-pilihan cerita, pilihan-pilihan desain yang mereka lakukan adalah film yang memang tidak bisa di-syuting dengan live shoot dengan orang yang biasa. Nah, itu menurut saya cukup penting ketika kita memilih animasi sebagai medium. Nah, saya sendiri juga sebagai produser kadang punya beberapa sutradara atau penulis skrip yang datang ke saya punya ide cerita nih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira menarik nggak untuk dibuat sebagai produk, apakah serial atau film layar lebar? Biasanya saya akan tanya balik, oke, ini bisa di-syuting nggak? Kalau umpamanya bisa di-syuting pakai orang langsung, ngapain harus dibuat animasi? Karena menurut saya, ketika sebuah karya, kalau ternyata bisa di-shoot pakai live shoot biasa, atau mungkin orang langsung ngobrol, terlalu banyak obrolan, terlalu banyak pakai
pakai kostum boneka, terus habis itu di-shoot pun bisa. Kenapa harus dibuat animasi? Itu biasanya yang akan saya challenge balik. Kalau memang itu produksinya bersama saya ya, biasanya saya akan challenge itu. Karena animasi itu waktunya lama, biayanya mahal, baliknya juga mungkin susah, jadi akan selalu saya challenge apakah memang ini membutuhkan medium animasi. Kalau memang di syuting pakai baju baju boneka ya kenapa enggak pakai animasi yang memang bisa di live shoot. Nah, mungkin hal-hal yang lain ketika datang ke saya sebagai produser, mereka biasanya punya ide, saya akan menanyakan apakah message-nya se-universal mungkin. Apakah eksekusinya unik dan mengusung lokalitas. Jadi 3 hal ini yang selalu akan saya tanyakan kembali kepada para sutradara atau para penulisnya. Apakah message yang pengen kamu sampaikan benar-benar udah universal belum nih? Apakah semua orang paham? Atau yang tak paham hanya kamu sendiri sebagai penulisnya atau sebagai sutradaranya? Karena kalau itu memang karyanya dibuat hanya untuk kesenangan pribadi, ya nggak masalah. Itu kan berarti memang untuk mungkin jalurnya adalah jalur indie atau mungkin jalurnya jalur festival. Berarti mungkin bukan jalur untuk masuk ke ranah consumer untuk umum. Tapi saya sebagai produser karena memang lebih ke arah untuk dijualnya untuk umum, biasanya saya akan memberikan batasan-batasan yang bisa saya lakukan untuk membantu bahwa karya yang diciptakan bisa diterima oleh lebih banyak orang. Gitu. Nah, challenge-nya nih sebenarnya untuk animasi di Indonesia masih kurang film-film animasi yang berbentuk misteri, fantasi atau science fiction. Saya tahu ada beberapa teman yang memang sedang development, semoga soon mereka bisa selesai untuk apakah nanti di serial atau di feature film mereka masing-masing gitu. Dari sini apakah ada yang mau nanya dulu atau aman? Tanya, Bang. Pertama kali Oke, ada sobat yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau open mic-nya. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, kayaknya belum deh. Paling siap. kalau nanti ada yang mau bertanya juga boleh di chat ya. Nanti aku dampingin kok, aman-aman. Siap. Oke. Silakan ya kalau mau nanya langsung. Kalau kecepetan juga boleh nanti ditanya. Oke. Siap. Sekarang saya akan masuk ke ekosistem IP. Mungkin ini juga sebuah pertanyaan karena orang banyak yang nanya saya, kalau saya pengen bikin perusahaan animasi, gimana ya Kak? Atau mulainya dari mana? Mungkin pertanyaannya itu selalu itu. Pertanyaan saya akan saya balik lagi sih. Kamu pengen bikin animasinya sebagai apa ini? Apakah sebagai perusahaan menerima outsource, berarti mengerjakan klien, atau menciptakan IP sendiri, menciptakan karya sendiri? Karena bisa dibilang dua-duanya itu mempunyai kesulitan masing-masing, mempunyai challenge masing-masing. Karena kalau kita membuat outsource atau membuat sebuah perusahaan animasi yang menerima pekerjaan servis, yang kita perlu tekankan adalah kecepatan teknologi, fasilitas. Basically bisa dibilang fasilitas. Fasilitas kamu kuat nggak untuk membuat servis? Apakah memang dari talentnya atau dari kekuatan rendernya atau apapun itu. Jadi lebih ke arah fasilitas yang bisa kalian tawarkan ke perusahaan-perusahaan lain. Tapi kalau ketika kalian menciptakan produk sendiri atau IP sendiri, komposisi tim di dalamnya pun sangat berbeda sekali dengan komposisi tim untuk outsourcing. Jadi kalau umpamanya kita membuat sebuah IP yang bisa dipikirkan adalah tim yang lebih mengarah ke arah penceritaan, mengarah ke dalam konseptual, mengarah ke dalam kreativitas. Jadi kalau umpamanya kita membuat sebuah perusahaan animasi yang service, itu bisa dibilang yang paling penting adalah kecepatan. Mengerjakannya secepat mungkin. Tapi kalau pembuatan IP bisa dibilang yang paling utama adalah kreativitas dan membuatnya seunik mungkin. Nah, dua hal itu kan sebenarnya bisa dibilang agak berbeda. Dan kalau memang secara kapital, saya bilangnya kapital atau modal, kalau secara modal memang kuat,
boleh mempunyai dua-duanya. Tapi kalau memang dari awal belum kuat secara modal, harus memilih salah satu dulu. Dan ketika memang sudah kuat, apakah memang nanti IP-nya sudah jadi atau mungkin outsource-nya sudah jadi, boleh tuh digabung. Tapi kalau di awal ketika ingin membuat sebuah perusahaan atau memulai usaha sendiri, lebih baik memang harus memilih salah satu. Nah, sekarang kalau outsourcing atau mungkin service kan bisa dibilang ya orang order kita kerjakan. Tapi sekarang kita akan coba membahas kalau saya pengen membuat produk sendiri gimana nih Kak? Gimana saya harus memulai gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang sebuah ekosistem IP. Kita nggak bisa, kalau memang punya modal yang besar banget dan punya waktu yang cukup banyak dan tim yang sangat besar, saya bisa bilang silahkan dikerjakan dari depan, dari membuat karya sampai belakang, sampai licensing, sampai segala macam. Tapi ternyata waktu kita kan hanya 24 jam, dan mungkin tim kita juga nggak yang besar-besar banget. Saya selalu menyarankan ke teman-teman untuk ayo pilih kamu memang kuatnya di mana. Apakah memang lebih ke arah membuat produksi? Berarti kalau produksi tadi bisa dibilang lebih ke outsourcing. Atau ternyata punya kemampuan marketing, ya sudah, berarti mungkin masuk ke publisher. Atau mungkin lebih ke punya jaringan jaringan ke OTT atau jaringan ke bioskop. Oh, berarti nanti perusahaannya memang lebih ke arah distribusi. Atau memang sukanya cuma konsep gambar segala macam. Oh ya udah, berarti memang untuk pembuatan pengkaryaan dulu. Jadi membuat istilah kita kalau di pembuatan IP adalah pitch bible. Pitch bible itu adalah kumpulan ide yang sudah sudah dikompil sedemikian rupa sehingga konsepnya itu bisa dijual ke apakah nanti ke produser atau dijual ke perusahaan-perusahaan yang mengelola IP-IP ini. Kenapa saya selalu menyarankan untuk tidak membuat sendiri untuk semuanya? Satu, kapasitas kita terbatas dari sisi waktu. Pertama, kita cuma punya waktu 24 jam. Sedangkan membuat karya IP itu saya bisa bilang butuh satu kampung, butuh satu tim besar yang bisa saling membantu. Dan kadang apa yang kita buat ketika kita kalau kita kayak membuat IP sendirian selama 2 bulan, 3 bulan, itu kadang kita nggak bisa ngelihat apa nih yang bisa diimprove lagi dari karya kita. Nah, saya selalu menyarankan bahwa oke, kalau kamu memang punya IP sendiri, share IP kamu ke orang lain, minta feedback sebanyak-banyaknya. Minta feedbacknya adalah ke publisher atau ke production company atau malah mungkin ngobrol sama teman-teman distributor, karena mereka yang punya pengetahuan dalam artian market lagi seperti apa. Tapi kadang ada teman-teman yang aku nggak peduli tentang market, ya nggak masalah. Tapi ya mau nggak mau, kalau kalian nggak peduli dengan market, ya mungkin kalian buat karya kalian sendiri, dikeluarkan nggak ada yang nonton, ya jangan ngambek, basically jangan ngambek dengan karyanya nggak ditonton, karena ya memang mungkin market ini nanti yang memang menentukan apa karya kita bisa diterima atau enggak. Nah, biasanya teman-teman distributor atau publisher inilah yang punya data dan memahami sebenarnya market kita itu seperti apa. Nah, biasanya ekosistem IP ini memang kalau di perbukuan atau di perfilman live shoot itu sebenarnya sudah jadi ekosistemnya. Memang untuk animasi sendiri di Indonesia, roda-roda ini belum jadi semuanya, karena secara publisher belum terlalu banyak, distributor juga ngikut biasanya ke teman-teman yang di live shoot. Nah, ketika nanti karya kita sudah keluar, udah ke publish, dalam artian mungkin semua orang udah pada tahu, dan ternyata kita diterima oleh si market, baru nanti kita bisa ngomong itu masalah licensing. Jadi ketika kamu baru membuat IP di awal, belum apa-apa udah ngomongin licensing, menurut saya nanti dulu nih, diterima di masyarakat enggak? Karena licensing itu adalah proses ketika memang karya kita sudah diterima di masyarakat, baru boleh mikirin secara lebih dalam lagi tentang licensingnya. Nah, biasanya kalau sebagai startup, yang bisa kita lakukan adalah secepat mungkin kita ngecek nih ke para target market kita. Kalau umpamanya bikin karya untuk anak-anak,
langsung deh kasih lihat ke anak-anak kecil. Pada suka nggak sih? Karena kan mereka target market utama kita. Kalau mereka suka, nggak usah jauh-jauh. Mungkin dari keluarga, dari tetangga, dari SD mungkin SD mana kalian datang ke SD itu coba tanyain. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin memang kalian share karya kalian sehingga kalian mendapatkan feedback yang lebih tepat. Nah, ini tadi kita membicarakan tentang ekosistem IP. Nah, ini mungkin saya akan lebih ke membahas lagi sebenarnya lebih ke arah ranah produser. Jadi kemarin saya sempat nanya juga nih, kita mau ngomongin produser mau ngomongin topiknya sebagai apa? Mungkin ini pertanyaannya lebih, kalau produser tuh sebenarnya ngapain sih gitu? Karena kan kalau director, sutradara itu mungkin jelas ya, sebagai sutradara kamu harus memastikan filmnya indah dan enak ditonton. Nah, produser sendiri kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan karyanya tuh apa. Nah, bisa dibilang produser itu ketika kalian sendiri membuat film dari awal sampai akhir dan sudah selesai dan bisa dipublish di YouTube atau mungkin di sekolah atau apapun, bisa dibilang kalian adalah seorang produser. Karena produser itu adalah membuat sesuatu, dalam hal ini adalah sebuah animasi. Nah, yang membedakan produser satu dengan yang lain adalah lebih ke arah seberapa besar proyek yang pernah dia kerjakan, seberapa berhasil proyek itu pernah dia lakukan. Apakah dia memang box office producer atau mungkin produsernya masih indie atau seperti apapun, itu lebih sebenarnya membedakannya adalah skalabilitasnya. Jadi ketika kamu sendirian membuat film, kamu jadi sutradaranya juga, kamu membuat itu dari awal sampai akhir, bisa dibilang kalian adalah sebenarnya seorang produser. Tapi ketika karya kalian udah mulai agak membutuhkan tim yang lebih gede, lebih besar, biasanya yang dipisah adalah antara produser sama sutradara. Produser sendiri adalah biasanya cara gampangnya adalah produser itu memastikan bahwa secara financially, secara keuangan, memastikan semuanya terbiayai, terdeliver tepat waktu, kualitasnya memang bagus, dan produser ini mencoba memastikan bahwa uang yang investasikan ke film ini bisa kembali. Nah, itu tugas utama dari produser. Sedangkan sutradara itu tugas utamanya adalah memastikan film ini bagus dan layak untuk ditonton oleh orang-orang. Nah, itu yang membedakan antara produser dan sutradara. Produser lebih ke financial, sutradara lebih ke arah kreatifnya. Nah, produser sendiri saya bisa kasih lihat di sebelah kanan ini, ketika produksinya besar, saya tadi di awal menceritakan bahwa saya pernah terlibat ke sebuah produksi film yang 100 orang, tim produser itu akan sebanyak ini, nggak hanya produser aja, jadi ada eksekutif produser. Ini jadi adalah tim produser, jadi akan ada eksekutif produser, produsernya itu sendiri, co-producer, producer assistant, associate producer, line producer, production manager, dan yang di bawahnya ini. Jadi kadang orang mengatakan tim produser itu sebenarnya nggak hanya satu orang produser yang menjebatani 300 orang untuk berkomunikasi, enggak. Tapi biasanya memang si produser sendiri mempunyai tim yang cukup besar untuk membantu sebuah proyek bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini sharing mengenai pembuatan film untuk live shoot. Jadi kalau bisa dilihat di sini tim produser cukup banyak, tim director pun juga cukup banyak. Ini untuk live shoot ya. Ada tim casting, ada tim story development. Nah, ini adalah tim praproduksinya untuk live shoot. Ini saya akan berikan tim praproduksinya kalau untuk animasi. Sebenarnya sama ya, ada story, storyboard, animatik, dan desain. Yang membedakan mungkin antara live shoot dan film animasi adalah kalau di live shoot, semua bentuk desain itu terjadinya di production, bukan di pre-production. Kalau live shoot biasanya hanya story development yang dilakukan di pre-production. Sedangkan di animasi,
ketika pembuatan storyboard dan animatik itu terjadi di pre-production. Kenapa hal itu terjadi? Karena pembuatan production kita kan memang cukup panjang dan agak lebih waktunya mungkin produksi animasi layar lebar yang paling cepat itu 6 bulan, itu paling cepat. Paling ideal adalah 1-2 tahun pembuatan produksinya. Jadi bisa dibilang, kenapa sih kita harus melewati proses pre-production ini? Jadi biasanya kami sebagai produser akan melihat dulu nih sampai ke tahap desain kalau untuk animasi. Ini produksi layak nggak sih untuk masuk ke tahap produksi? Apakah ternyata ketika masuk animatik, ini kayaknya filmnya nggak menjanjikan nih, kayaknya bakal flop kalau dilanjutin. Ya udah, biasanya kita akan berhenti sampai ke animatik, sampai desain, dan kita nggak akan pernah lanjutkan masuk ke produksi. Kenapa seperti itu? Karena kalau untuk animasi produksi sendiri, pre-production ini akan membutuhkan waktu mungkin selama 1-2 tahun, tapi biaya untuk menyelesaikan sebuah pre-production itu mungkin hanya 2:8 dari production. Jadi atau mungkin 10 kalinya. Jadi anggap aja mungkin cara gampangnya kalau mungkin pre-production hanya butuh 100 juta umpamanya. Ternyata kalau untuk production bisa sampai 1 miliar. Jadi kenapa seorang produser biasanya akan melihat dulu apakah dari sisi pre-production ini sudah layak atau belum untuk bisa masuk ke production. Karena ketika masuk production, itu seperti layaknya ketika kita memasukkan sebuah produksi ke dalam pabrik besar yang sudah tidak bisa dihentikan. Dan itu isinya hanya uang keluar. Dan itu sudah biasanya produser akan memastikan bahwa daripada kita keluar atau rugi uang lebih banyak, mendingan kita stop di sini dulu di pre-production. Nah, itu merupakan decision yang sangat penting harus dilakukan oleh seorang produser, apakah harus lanjut atau enggak nih, gitu. Nah, ini pun juga sama ketika di live shoot atau di pembuatan film layar lebar untuk syuting langsung, juga tim yang diperlukan itu juga sangat banyak. Nah, ini juga yang membuat seorang produser mengatakan bahwa oke, produksi ini perlu diproduksi atau enggak sih ini sebenarnya? Atau kayaknya enggak dulu, atau harus kita perbaiki dulu skripnya, atau seperti apapun itu. Mereka akan coba pastikan di pre-production semuanya memang sudah clear, dan kita memastikan bahwa apapun yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, kalau post-production sama ya, antara animasi dan film live shoot itu ada musik, ada sound editing, ada musik, ada sound editing, post-pro, picture editing, visual effect, itu sama semua antara live shoot dan pembuatan animasi. Kalau ini sebenarnya lebih ke serial, cara pembuatan serial, karena saya juga pernah terlibat dalam pembuatan animasi serial. Jadi mungkin yang agak sedikit beda antara pembuatan layar lebar dan serial adalah sutradara di setiap serial itu, kalau umpamanya di film layar lebar itu sutradara biasanya hanya 1 atau 2, kalau di serial biasanya sutradara itu cukup banyak karena kita menyebutnya episodic director. Jadi kalau umpamanya ada 52 episode serial, mungkin akan ada 4 sutradara yang membawahi per episode ya. Jadi pembagiannya adalah pembagian per episode. Dan biasanya kita membaginya adalah, oh ini sutradaranya jagonya di action. Jadi mungkin ada episode-episode yang lebih banyak actionnya. Jadi akan diberikan ke sutradara yang memang lebih jago ke action. Atau sutradaranya jagonya memang lebih ke arah drama. Atau sutradaranya jagonya lebih ke arah ada spesialisasi tertentu. Jadi kita pemisahannya apa sih yang membedakan sutradara episodik di setiap serial itu, biasanya kita memang pushnya lebih ke jagonya di mana sih di si sutradara ini. Karena kalau kalian perhatikan di animasi biasanya kalau yang serial memang ada episode yang ngomong terus, atau ada episode yang memang ternyata isinya berantem terus. Jadi memang kebutuhan dari si cerita sendiri dan memang sutradaranya punya kemampuan berbeda-beda gitu. Nah, kalau sebenarnya produser sehari-hari ngapain sih? Ya, kalau produser sehari-hari kerjaannya memang mencari tim, staff, hiring staff. Jadi kita akan mencari orang yang tepat.
orang tepat untuk membantu jalannya produksi kita. Yang kedua raising money, set budget. Yang ketiga adalah memastikan bahwa produksi bisa berjalan lancar dan monitoring. Ini tadi saya udah sempat ceritakan ya bedanya sutradara dan produser itu sebenarnya apa sih? Karena sebenarnya sebuah film key utamanya memang sutradara dan produser. Nah ini mungkin ada yang nanya nih. Kadang ada beberapa yang nanya ke saya, sebenarnya sutradara itu duluan atau produser duluan? Nah nggak ada bakunya. Jadi tinggal siapa ide siapa duluan. Kadang ada sutradara yang sudah punya ide duluan, dia akan mencari produser. Atau kadang produser sudah punya ide duluan dan dia akan mencari sutradara yang tepat. Jadi ya ini lebih ke arah kerjasama aja. Cuman kita biasanya pembagiannya adalah seorang produser memang akan lebih manage ke bisnisnya, kalau sutradara lebih ke arah kreatifnya. Gitu. Ini lebih ke arah pembagian hierarki. Cuman ini mungkin lebih ke arah live shoot bukan di animation. Nah ini tadi yang udah saya sempat ceritakan ya, yang saya sebagai produser biasanya akan melakukan yang paling penting adalah pre-production-nya dulu. Saya akan lebih mending pre-production 1, 2, sampai 3 tahun dibandingkan saya harus buru-buru masuk ke production. Karena kembali lagi, budget untuk di production itu biasanya sangat besar dan lebih baik menghabiskan waktu untuk pre-production. Untuk memastikan bahwa film produksinya ini memang layak untuk dibuat masuk ke produksi. Nah, untuk post-production biasanya pun ketika produksi selesai, biasanya kita akan langsung lanjut ke post-production. Yang membedakan lagi adalah ketika sudah selesai filmnya jadi semua, yang produser lakukan adalah kadang memikirkan apakah harus tayang sekarang atau menunggu nanti aja dulu. Itu adalah decision yang kadang dilakukan seorang produser. Kalau ternyata, umpamanya mungkin kayak tahun depan ternyata ada pemilu. Wah, filmnya tentang lucu-lucuan atau mungkin lucu-lucuan kayaknya malah lebih cocok nih, harus buru-buru dikeluarin karena memang mungkin situasinya pemilu ribet, orang pengennya yang lucu-lucu, malah lebih butuh ke arah sana. Oh yaudah kita harus buru-buru. Atau ternyata memang nggak sesuai karena ceritanya tentang hal yang terlalu sedih, terus habis itu ngomongin situasinya lagi nggak mendukung, ya biasanya produser akan punya persib, mereka bilang udah di hold dulu sampai kita menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan filmnya. Jadi itu adalah hal-hal yang biasanya dilakukan seorang produser untuk mengambil keputusan apakah film ini layak dikeluarkan, waktunya tepat atau tidak, dan ketika ada juga decision yang dia lakukan adalah apakah ini memang harus masuk ke layar lebar atau ternyata pasarnya nggak cocok nih, lebih baik kita jual aja ke OTT. OTT itu maksudnya kayak Netflix atau Disney atau segala macam. Itu juga bisa dilakukan ketika produksi sudah selesai. Atau pertama planningnya untuk film bioskop tapi ternyata memang nggak memungkinkan, akhirnya dijual ke OTT. Itu juga merupakan decision yang dilakukan oleh seorang produser. Nah ini tadi yang saya ceritakan bahwa waktu itu biasanya habis 80% untuk pre-production dan 20% untuk produksi sampai final. Kenapa saya lebih prefer untuk membuat waktu lebih lama untuk pre-production? Karena itu budget itu hanya membutuhkan mungkin sekitar 20% dari 20% dari sebuah produksi secara keseluruhan. Jadi saya akan lebih mending menghabiskan budget untuk membuat pre-production dulu, jangan sampai pre-production belum matang, kita masuk ke produksi, gitu. Nah, ini tadi biasanya hal yang sangat penting adalah sebenarnya pitching proses sih. Pitching proses itu produser tugasnya juga sama. Kita biasanya akan pitching proses ketika kita punya ide, kita punya rough kira-kira filmnya seperti apa, produser biasanya akan melakukan pitching proses ke banyak orang dalam artian apakah ke investor, apakah ke OTT, apakah nanti ke layar bioskop pun juga kita akan biasanya pitching proses ke mereka. Satu, untuk meminta, kalau ke investor jelas mungkin meminta pendanaan, atau mungkin meminta feedback, atau mungkin meminta untuk penjualan sales juga. Jadi memang masa pre-production itu sebenarnya kita sudah bisa menjual karya kita.
Jadi nggak menunggu sampai semuanya selesai dulu baru kita jual, tapi nggak. Biasanya kita sebagai produser memang ngejual di awal, ngejual konsep dulu, baru nanti ketika memang bisa diterima dan memang sudah mendapatkan feedback yang layak, baru kita akan mulai masuk ke dalam produksi. Gitu. Nah, ini mungkin kira-kira secara garis besarnya. Nah, ini idenya dari mana sih produser itu nyari idenya? Nah, ini biasanya kita adaptasi. Mungkin yang paling sering kan, oh dari komik udah laku keras, akhirnya kita ngambil IP-nya dan kita produksi untuk menjadi film atau apapun itu. Atau mungkin dari jumlah penjualan buku, atau mungkin ceritanya viral, atau hasil dari festival, atau hasil rekomendasi tim research. Nah, atau mungkin dari tim original sendiri, ide tim internalnya punya brainstorming, punya ide yang menarik, kejadian sosial yang sedang terjadi yang bisa dibuat sebuah film, itu juga bisa dilakukan. Tapi biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka seperti dulu waktu saya bekerja di Disney atau di Lucasfilm, mereka nggak pernah menerima pitch Bible dari pihak luar. Oleh karena itu, ketika ada email apapun itu yang mengatakan bahwa itu sebuah ide, biasanya langsung akan di-forward ke tim legal karena untuk menghindari tuntutan di kemudian hari. Karena menurut saya, ide itu turun ke bumi bisa dibilang bisa barengan. Jadi, jangan, apa ya istilahnya, mungkin di satu waktu akan banyak orang punya ide yang sama, tapi mungkin pengeksekusiannya yang akan berbeda satu dari yang lain. Nah, itu yang menyebabkan banyak perusahaan yang sebenarnya tidak menerima pitch atau ide dari pihak luar, karena untuk menghindari itu lagi tuntutan di kemudian hari jika mengatakan bahwa ide itu adalah ide milik mereka gitu. Nah, ini yang biasanya saya siapkan sebagai produser sebelum kita memulai produksi, sebuah pitch deck atau marketing tools yang menuliskan tentang title project-nya, logline, premise, show detailnya seperti apa, ada karakter desainnya atau environment desainnya, tentang story episodiknya, dan company profile-nya. Jadi ini kita buat sampai satu proposal ini biasanya akan saya bawa, apakah nanti ke marketing, ke apa istilahnya, ke project market istilahnya. Jadi kita ada sebuah pameran yang di sana kita bisa memamerkan karya, bukan memamerkan karya, memamerkan konsep apa yang pengen kita bawa, dan dari situ kita biasanya mendapatkan sebuah feedback dari banyak orang, dan apakah mungkin jika ada yang orang tertarik, biasanya akan berdiskusi lebih lanjut di sana. Gitu. Nah, ini sebenarnya akan ada semacam premis atau storyline yang biasanya kita akan bawa. Ini mungkin ngobrolnya akan jadi agak lebih jauh lagi. Gimana sih cara bikin premis? Jadi biasanya kalau cara gampangnya biasanya kita akan membuat berdasarkan apa istilahnya, formula yang paling gampang ini adalah ini. Suatu ketika biasanya once upon a time there was a, jadi apa ya bahasa Indonesia lebih ke arah biasa, cerita dimulai dari sebuah kota yang biasanya bla 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 bla, yang mereka tiap hari melakukan apa, tapi suatu ketika terjadi sesuatu karena hal tersebut, warganya melakukan apa, because of that, however, until finally in the end. Jadi ini basically bisa kalian cari kalau memang kalian tertarik untuk membuat sebuah premis cerita, tentang bagaimana membuat premis yang simple, yang bisa gampang dipahami oleh orang. Dan kalau teman-teman nonton film Up, ini sebenarnya premisnya dari film Up. Jadi suatu ketika ada seorang duda bernama Carl yang setiap hari hidupnya hanya di tempat yang sepi sendirian. Tiba-tiba si Carl ini kena injury, terluka, dan karena dia udah tua, terluka, si court-nya itu meminta dia untuk pindah aja ke tempat panti jompo. Karena si Carl ini nggak mau pindah ke panti jompo, jadi, dan dia ingin untuk dia punya dream bersama istrinya untuk pergi ke suatu tempat namanya Paradise Wall. Oleh karena itu dia bikin
rumah yang di atasnya ada balon banyak untuk bagaimana caranya untuk mencapai si Paradise Wall ini. Tapi, however, ada seorang anak yang bernama Russell yang ternyata stuck di rumahnya dia, yang membuat akhirnya mereka berjalan berjalan barengan. Mereka pergi ke si Paradise Wall-nya ini sampai finally mereka ketemu anjing yang bernama Duck dan Bird yang bernama Kevin, yang akhirnya mereka adventure bareng. Walaupun in the end Carl sendiri yang sebenarnya pengen meninggalkan si anak kecil ini, Russell yang nyebelin ini, ternyata mereka akhirnya bareng-bareng untuk menemukan bersama dan kembali ke kota bersama-sama gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang story span dari sebuah film cerita, dan ini bisa ditemukan di internet kalau nanti pengen ada yang mencoba membuat premis gitu. Nah ini saya kalau umpamanya setelah ceritanya sudah ada, kita biasanya membuat sebuah desain karakter. Nah, desain karakter ini juga yang biasanya kita tulis adalah desainnya eksternal, bentuk dia pakai baju apa, pakai kacamata atau apa segala macam. Terus internal feature itu lebih ke arah sifatnya seperti apa, lonely, villain atau apapun itu. Dan biasanya kita akan menuliskan ada wants, ada needs-nya dia seperti apa, obstacle-nya seperti apa sih, hidup yang menghalangi dia untuk berjalan dan bergerak itu sebenarnya apa, dan karakter arc-nya tuh seperti apa. Nah ini saya mungkin agak cepat sedikit karena ini nanti lebih ke arah penjelasan pembuatan karakter secara detail. Kayaknya waktunya nggak cukup juga kalau saya bahas lebih dalam. Tapi basically ini kalau pengen tahu lebih detail nanti bisa dicari, dan biasanya hal-hal ini akan saya cantumkan di dalam marketing material saya. Nah ini mungkin contohnya, mungkin Rambo, wants-nya tuh sebenarnya apa sih, to save friend-nya, need-nya adalah untuk dibantu oleh orang lain. Jadi biasanya saya akan membuat seperti ini untuk memastikan bahwa orang tuh memahami si karakternya itu sebenarnya kebutuhannya apa sih dari si cerita ini. Nah ini kalau saya tadi bilang, ya boleh ada yang mau nanya nih? Oh boleh silakan. Ya sebelum lanjut, sebelum makin seru ke belakangnya ini ada 2 pertanyaan nih. Nggak apa-apa ya? Sembari ini ya. Ya silakan. Ini ada dari Triana. Kak izin bertanya, apakah kakak memiliki pengalaman atau treatment tertentu sebagai seorang produser dalam mengerjakan dan memelihara keberlangsungan jangka panjang proyek IP yang dikembangkan sendiri dengan modal yang terbatas di awal? Gitu. Oke. Kalau untuk IP sendiri dengan modal terbatas di awal, mungkin kalau saya sendiri saya belum pernah mengalami, karena kebetulan saya memang masuk ke dalam proyek-proyek yang skalanya skala besar. Cuman saya memang tahu beberapa temen, memang mereka yang paling penting itu sebenarnya lebih ke konsistensi sih. Konsistensi kalian untuk memaintain dan memastikan bahwa expose karya kalian sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Kalau banyak pameran, ikutin aja semua pameran, tunjukkan karya kalian keluar dari situ. Tapi selalu keep open-minded ya dengan feedback apapun itu dari luar. Karena menurut saya itu yang paling penting yang membuat karya kita bisa terus berlanjut dan berkembang. Gitu. Jadi tadi makanya saya bilang bahwa project satu orang dan project 300 orang itu memang treatmentnya sangat berbeda. Tapi kalau umpamanya kita ngomongin dengan modal yang terbatas, mungkin bisa dibilang hanya satu orang, ya keep istilahnya keep making it dan expose kalian secepatnya. Maksudnya kalau kalian punya karya langsung keluarkan, dengan begitu kalian dapat feedback sebanyak-banyaknya dari orang luar sih gitu. Itu mungkin dari saya ya. Oke. Semoga menjawab. Siap. Nanti kalau Triana ada kurang boleh nanya lagi ya. Boleh. Kurang jelas kayak gitu. Nah ini yang berikutnya dari Bu Nuraini. Izin bertanya, apakah sekolah bisa membuat IP? Karena selama ini jika sekolah membuat IP, akan banyak sekali hambatan setelah IP dibentuk. Bagaimana solusinya jika terjadi kendala dalam pengembangan IP sekolah tersebut? Oke. Mungkin saya akan sedikit bertanya kembali sih, hambatannya itu apa? Karena menurut saya
karena kan IP itu kalau saya boleh memperkecil skalanya adalah satu, kayak anggap aja kita si sekolah ini punya satu karakter. Karakter ini aja yang apa ya istilahnya, dieksplorasi besar-besaran oleh satu sekolah itu. Umpamanya nanti satu sekolah ini punya 40 anak. Ya udah, IP-nya satu karakter aja, tapi mungkin dari 40 anak ini punya cerita yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya kan kalau kita ngomongin intellectual property kan sebenarnya satu bentuk yang dieksploitasi secara besar-besaran. Saya bisa bilang secara secara cepatnya. Nah, mungkin yang pertanyaan saya adalah kembali lagi sih, hambatannya itu apa, kalau boleh Ibu Nuraini boleh open Open mic mic ya? kali ya? Ya, boleh Bu Nuraini kalau biar lebih jelas, biar lebih detail, Oke. open mic. Oke, makasih ya Mas ya. Yang mau saya tanyakan ini, kan kita memang benar kata Mbak siapa tadi nih? Mbak Ellen, kita maaf, Mbak Ellen, kita kan memang punya siswa nih. Nah, kan dia memang menciptakan karakter-karakter, ya enggak? Kadang di satu sisi karakternya itu kan bisa, setelah kita lihat itu ada 3 karakter yang menonjol di sana. Nah, untuk memberikan reward kepada anak, apakah cukup satu karakter itu aja yang menjadi IP kita, ikon kita, atau ketiganya yang kita berikan fasilitas? Tapi dengan ide cerita nanti kita cari ide ceritanya bagaimana dengan karakter yang sama. Karena setahu saya setelah kadang IP-nya terbentuk, ya enggak, kita sudah bentuk karakternya, kadang anak-anak ini udah nyontoh lagi yang lain. Jadi kadang tidak konsisten dianya. Nah, jadi maksud saya itu IP kita yang di sekolah ini dengan challenge banyak anak ini, karena kan anak-anak kan setiap tahun berubah nih, Mbak Ellen nih. Tahun ini berubah, besok naik kelas dan anak baru nanti kan berubah, dia cari lagi referensi yang lain. Sementara kita kan memang mau membentuk satu IP yang memang kata Mbak Ellen tadi besar-besaran untuk menjadikan treatment kitanya. Nah, itu yang kadang menjadi hambatan. Hampir semua sekolah kadang sudah IP-nya terbentuk, mentok, nggak bisa lagi berkembang. Ya. Itu yang saya tahu. Itu makasih Mbak Ellen. Solusinya mohon dibantuannya. Ya, kalau boleh tahu Bu, ini berarti IP-nya IP dari sekolahnya ya Bu ya? IP dari SMK masing-masing ya? Iya, IP dari SMK masing-masing rencananya itu. Ya, kalau menurut saya sih memang kalau boleh memang dipilih satu aja Bu. Mungkin dalam artian gini, karena kan saya memahami nih teman-teman SMK kan pasti pengen punya karya masing-masing. Jadi bisa dibilang kalau bisa dibilang kayak kolaborasi aja Bu. Dalam artian si SMK ini punya satu karakter yang memang akan dipakai berbagai generasi. Tapi mungkin nanti ketika si anak ini pengen, enggak Bu, saya pengen punya desain sendiri, kan biasanya masih punya keinginan yang kuat untuk itu, tapi kan kita pengen menjaga IP sekolahnya tetap ada nih. Jadi istilahnya kayak semacam kolaborasi sih Bu. Jadi si karakter utamanya ini plus nanti si karakter yang mungkin didesain sama anak-anak yang baru muncul ini, ya udah dikolaborasikan aja. Jadi tiap SMK ini punya satu karakter aja sih. Jadi nanti yang akan mungkin nanti si anak A, dia pengen bikin desain tambahannya mungkin karakter ayam, tapi si karakter si SMK-nya ini harus ada terus nih di setiap karya teman-teman ini. Nah, dengan begitu si karakter IP utamanya ini akan hidup terus sepanjang generasi yang nanti akan muncul-muncul yang baru dan baru lagi. Karena memang pembuatan IP itu lebih ke arah apa ya istilahnya? Maraton ya, kerja maraton, bukan kerja sprint yang sebulan 2 bulan akan langsung take off, langsung semua orang mengenal. Jadi kalau memang bisa pilih satu aja Bu. Memang IP untuk sekolah, tapi teman-teman yang ada di sekolah ini kan saya tahu pasti mereka pengen menciptakan karakter mereka masing-masing, ya udah dikolaborasiin aja. Jadi biasanya kalau kita sering lihat itu kan apa ya istilahnya, karakter A fit dengan karakter apa, mungkin yang tepat yang terakhir apa ya, yang kemarin mungkin si Juki bareng dengan Shinchan. Bukan Shinchan itu bareng sama Tai Lalat. Tai Lalat dengan Shinchan. Atau
mungkin nanti Tyler dengan siapa, Tyler dengan apa. Jadi nanti mungkin bisa dikembangkannya ke arah ke sana sih Bu Nuraini. Jadi si karakter A yang memang punya IP-nya SMK 2 Jambi akan fit dengan si karakter baru si anak-anak ini. Tapi si karakter utama ini akan terus hidup ya nantinya ke depannya seperti itu. Mungkin semoga menjawab ya Ibu Nuraini. Oke, cukup Mbak Ellen, makasih. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Hampir sama juga ya, kalau sebelum Tailala tuh si Juki kan punya pasukan ya, sama Esa, sama yang lain-lain ya, sampai bikin komik di media kita gitu kan. Iya. Sampai itu ya, kurang lebih gitu. Nah, Ya, ini jadi, ada pertanyaan. Ya. Iya, jadi memang memastikan bahwa SMK-nya punya IP dan teman-teman yang memang masih punya energi pengen buat desain sendiri juga terpenuhi ya, gitu. Iya. Bahkan bisa itu tadi aja ya, kayak memang ya kalau anak-anak siswa sama mahasiswa ini kan egonya masih tinggi-tingginya ya, masih akunya ya, kayak anak-anak preschool ya, masih pengen akunya gitu loh. Jadi ketika dia punya IP, punya penggambaran dia sendiri, dia pengen tuh. Nah, bisa aja kan kayak tadi bisa juga nih idenya yang kayak Mbak Ellen jelasin tadi ya, setiap kalau kita series tuh ada beberapa sutradara tuh. Nah, bisa aja tuh dimasukin dalam part-part adegan sambil mengikuti si karakter utamanya ya. Iya, di dalam world settingnya itu gitu. Oke, berikutnya ini ada Mbak Erli nih, izin bertanya, saya freelance dubber pada umumnya untuk pembuatan animasi. Apakah animasinya dulu yang dibuat atau voice dubbingnya dulu nih, baru animasinya? Ya. Ini tergantung skala produksinya. Jadi kalau untuk skala produksi yang cukup besar, biasanya akan ada beberapa kali pembuatan take. Jadi biasanya kalau kayak semacam live shoot itu ada istilahnya reading. Reading itu jadi benar-benar membaca skrip dan kita rekam. Nah, dari situ biasanya akan dijadikan panduan ketika membuat animatik. Tapi nanti sebelum masuk ke dalam produksi, biasanya kita akan take lagi. Dan setelah produksi kita akan take lagi. Kalau itu memang skala produksinya sangat-sangat besar. Tapi kalau umpamanya produksi animasinya memang mungkin kecil, tergantung kebutuhan. Jadi memang saya nggak bisa bilang mematok apakah di depan atau di belakang atau seperti apa. Jadi memang benar-benar sesuai kebutuhan dari si pembuat animasinya, gitu. Siap. Dalam artiannya ya, kalau berbicara ya dari teman-teman produksi kan biasanya ada teman-teman yang nanti terlibat kan setelah screenplay gitu kan, teman-teman dikerjain sama storyboard dan animatic artist gitu kan. Itu kadang teman-teman malah lebih suka ada dubnya dulu ya, minimal rock dubnya itu buat panduan, karena akan lebih guide kayak gitu ya. Nah, itu sangat bahagia sekali juga kalau teman-teman bagian audio ya. Ini lebih enak aja. Tapi ada yang nggak timingnya juga agak gimana ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke, ada lagi kah sobat-sobat yang mau bertanya? Oke, belum ada kayaknya, boleh lanjut lagi Mbak Ellen. Oke. Tadi sampai mana ya, saya lupa. Oke. Sampai Rambo tadi. Iya, Rambo. Oke. Ini tadi kita ngomongin karakter secara internalnya dia. Ini desain karakter secara eksternal. Dan ini biasanya kita juga memasukkan semacam mood dari gambar, dari filmnya nanti kira-kira kayak gimana sih. Nah, ini yang biasanya saya akan bawa untuk jualan di market produksinya. Nah, ini yang mungkin yang akan sangat sedikit berbeda. Jadi kalau umpamanya kita di live shoot, biasanya mereka akan membuat cerita dan mereka jarang banget yang membuat storyboard atau animatik. Nah, kalau umpamanya animasi, memang kita kan visual story banget ya. Jadi kalau di pre-production pun kita sudah melewati storyboard dan animatik. Nah, mungkin ini yang agak sedikit berbeda. Kalau di film itu kan memang story itu cukup satu film itu kadang sampai draftnya itu sampai 12-13 draft untuk story. Dan biasanya kita kalau untuk pembuatan seri 11 menit per episode itu kita membutuhkan
sekitar 2,5 bulan untuk pembuatan story-nya sendiri. Kalau untuk feature film biasanya untuk pembuatan story itu 6 sampai 1 tahun. Itu udah menurut saya cukup cepat banget ya prosesnya. Kenapa sih pembuatan story itu cukup lama? Karena menurut saya lebih baik editing di story dibandingkan editing ketika udah masuk storyboard atau animatik. Balik-balik lagi kembali kalau saya kan dari sisi efektivitas dan lebih ke arah sisi budgeting. Karena menurut saya ketika sudah penulis yang sudah cukup berpengalaman pasti sudah bisa membayangkan kira-kira seperti apa sih nanti ketika secara visually nanti disampaikannya gitu. Terus ini mungkin kalau yang belum pernah lihat, kita biasanya kalau di pembuatan film story itu kita biasanya membuat beat board. Jadi collecting ideas dari story-story yang kita buat. Jadi nanti akan ada beberapa perbedaan antara beat, plot, story, tema dan segala macam. Itu beberapa hal yang mungkin kita bisa breakdown lebih detail lagi kalau memang nanti ada kelas penulisan ya, karena ini kalau saya bahas nanti bakal panjang banget. Nah, dan kalau mungkin teman-teman yang mulai untuk mencoba mempelajari tentang cerita, ada beberapa teori yang sebenarnya bisa dicari teman-teman. Ada hero's journey, ini contoh-contoh act-nya, ada yang save the cat, ada yang bentuk heroine journey, ada 3-act structure. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman dari sisi penulisan novel atau story ini mereka udah biasa. Tapi biasanya kalau kita di animation kan, karena biasanya kalau di kita lebih belajarnya ke technical. Nah, ini hal-hal seperti ini kadang kita belum belajar. Nah, ini menurut saya penting banget untuk kita memahami bagaimana sih cara membuat cerita yang engaging, yang membuat orang mau stay ngelihat film kita paling nggak selama 7 menit. 7 menit aja itu menurut saya cukup lama dan cukup susah untuk dibuat. Jadi bagaimana sih kita membuat cerita yang memang benar-benar bagus dan bisa deliver dengan baik. Nah, ini banyak teori yang bisa kita pelajari dan dari sini kalau sudah tahu teorinya, sudah bisa diterapkan, silahkan mau diutak-atik, dipersilahkan, nggak mau ngikut juga nggak apa-apa, tapi lebih baik memahami teori dasarnya dulu, bagaimana penceritaan yang baik itu. Nah, ini mungkin saya share sedikit tentang Memento. Memento itu adalah filmnya Nolan. Kalau dilihat ini bagaimana plot dia itu maju mundur secara timeline, betapa kalau kalian perhatikan ini plot ini sebenarnya blok-blok ceritanya, dan bagaimana dia membuat sebuah cerita yang selama hampir 3 jam ya kalau nggak salah ceritanya itu, sekitar 2 jam. Bagaimana timeline itu bisa bolak-balik dan sangat rapi sekali. Dan menurut saya ini jauh lebih penting ketika kita membuat film. Karena kan balik lagi, animasi itu medium cara animasi itu adalah mediumnya. Mau nggak mau, animasi itu tetap film, tetap storytelling. Jadi storytelling memang harus yang coba kita kuatkan kembali gitu. Nah, ketika kita sudah membuat outline dan sinopsis kita udah rapi, baru boleh kita masuk nanti ke first draft. First draft itu maksudnya ke skripnya. Ke skripnya, nanti ketika skripnya udah beres, final, baru kita masuk ke board draft. Board draft itu maksudnya storyboard, baru masuk ke animatic. Jadi, mengapa sampai 1-2 tahun ketika pembuatan film? Ya, memang ini prosesnya itu cukup panjang banget. Dari sebuah ide, bangun tidur kita punya ide, sampai benar-benar layak masuk produksi, itu perjalanannya sangat panjang banget. Ini saya waktu itu sempat sharing masalah bedanya nulis novel dan skrip itu apa sih. Jadi kalau novel itu memang deskriptif, kalau untuk skrip itu memang lebih ke arah action apa sih yang akan terjadi di dalam gambar yang akan kalian gambarkan nanti. Ini yang membedakan antara penulisan novel dan penulisan script writing gitu. Nah, ini mungkin sekedar teknik yang mungkin kadang ada teman-teman yang belum memahami. Jadi kalau kita membuat skrip, sebenarnya satu page skrip itu sebenarnya 1 menit biasanya dengan penulisan standar yang biasa kita lakukan. Jadi penulisan standarnya akan seperti ini. Jadi 1 lembar itu biasanya untuk 1 menit.
Jadi ketika kita butuh membuat film 100 menit, kira-kira kita harus membuat 100 page penulisan skrip. Nah, sebelum membuat skrip kan tadi ada sinopsis. Biasanya kita tuh ngira-ngiranya adalah sinopsis yang padat itu satu halaman itu untuk mewakili 10 menit cerita dalam sebuah produksi gitu. Nah, ini garis besarnya seperti apa. Nah, kembali lagi, kita biasanya sebagai produser pun juga nyari penulis juga agak-agak milihnya dalam artian gini, setiap penulis itu punya kekuatan masing-masing, apakah mereka lebih jago untuk buat humor, atau jago lebih ke buat drama, atau buat action, karena cara penulisan drama, penulisan action, penulisan komedi itu benar-benar beda banget. Nah, biasanya kalau umpamanya kita membuat serial dalam satu writer's room, itu biasanya kita punya writer yang cukup punya kekuatan masing-masing yang berbeda-beda. Karena dengan begitu kita membuat sebuah story yang lebih solid dibandingkan ketika kita memaksa hanya satu orang yang menulis semua episode seperti itu. Karena ya balik lagi, kalau saya sangat percaya bahwa semakin kita bisa mengumpulkan masukan dari beberapa orang, akan jauh hasilnya menjadi jauh lebih bagus dibandingkan kita hanya mengerjakannya sendirian gitu. Nah, dari sini pun si produser juga sudah bisa menghitung perkiraan budget dari skripnya. Jadi dari skrip yang udah dibuat dari teman-teman, atau kalau umpamanya ada teman-teman scriptwriter yang datang ke saya sudah punya skrip, saya akan bisa ngeliat, oh ini kira-kira budgetnya ngabisin duit berapa ya, kalau umpamanya dia punya cerita seperti punya action atau yang punya banyak ledakan atau apa segala macam, biasanya sebagai produser akan udah kebayang ini bisa dibuat atau enggak, atau ini bisa ngebalikin modal atau enggak. Biasanya mereka sudah punya pegangan kira-kira skripnya itu worth it enggak untuk dijadikan produksi gitu. Nah, ini tadi dari skrip. Nah, ini baru masuk ke tahap belum masuk tahap produksi ya. Jadi masih tahap pre-production-nya kalau untuk di animasi. Jadi dari final script baru pecah ke tim desain, tim storyboard artist, baru masuk ke tim casting. Itu ini tadi kalau teman-teman yang tadi teman-teman para voice over, dubber, ini nanti akan masuk ke tim casting ya, tim castingnya untuk memastikan ada recording, dialog dan segala macam. Baru nanti ketika ini sudah jadi semua, baru masuk ke produksi. Kenapa sih kita harus beresin ini duluan? Karena biasanya kalau di produksi yang saya lakukan, tim pre-production dan production itu memang berbeda, dan production itu biasanya kita pecah ke beberapa negara. Jadi dengan begitu kecepatan bisa kita dapatkan, dan mungkin keahlian dari beberapa negara itu juga bisa kita gabung menjadi satu. Seperti itu. Nah, itu garis besarnya. Nah, ini mungkin saya akan share sedikit. Ini ada suaranya nggak ya? Belum ada. Oh, belum ada ya. Saya stop share, saya tadi kayaknya salah share. Ya, ini mungkin. Oke, ada. Ini jadi dari skrip, gimana sih sampai ke skrip, saya ambil dari. Jadi kalau skripnya memang sudah bagus, biasanya dengan hasil visual akhirnya nggak akan terlalu jauh. Ya, ada eksterior, mereka pindah ke sini, terus karakternya ngapain sih di shot-shotnya. Jadi kalau diperhatikan shot apa yang ditulis di skripnya itu memang benar-benar nanti yang akan ditranslate menjadi sebuah storyboard dan akan nanti ya menjadi final product. Nah, skrip yang bagus biasanya nggak akan jauh beda dengan hasil akhir. Dan
sebagai produser memang sebisa mungkin skrip itu memang ya sudah bagus dari awal. Dengan begitu akan membantu produksinya bisa jauh lebih efektif dan lebih terkontrol ya secara budgeting. Ini nanti kalau tertarik ada di internet sebenarnya, nanti bisa di-share linknya. Nah ini secara garis besar menurut saya kalau memang kita bisa perbaiki di skrip, lebih baik diperbaiki di skrip, jangan sampai ketika udah produksi atau mungkin malah udah rendering baru kita update lagi. Walaupun sebenarnya secara jujur film saya yang waktu serial ketika di Clone Wars itu sudah rendering, sudah siap untuk tayang, ternyata harus diganti karena ada beberapa karakter yang desainnya harus dirubah. Itu pun sebenarnya terjadi. Itu bisa terjadi kalau memang budgetnya ada. Kalau kita budgetnya nggak ada, ya mau nggak mau kita harus seefektif mungkin, sebisa mungkin gimana produksi kita rapih dari awal gitu. Itu sih mungkin kalau dari saya kira-kira gambaran garis besarnya. Semoga nggak terlalu cepat ya. Gitu. Kira-kira kalau ada teman-teman yang pengen nanya, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ellen. Ini ada masih ada waktu ya kita untuk kalau ada sobat-sobat yang pengen nanya atau masih ada yang belum selesai terulik ya, ada unek-unek ya, boleh ditanyakan, boleh langsung open mic atau via chat juga boleh kalau masih malu-malu ya. Tanya aja mumpung Mbak Ellen masih di bareng-bareng sama kita gitu ya. Nah Mbak Ellen ini sibuk banget ya. buat nyuri-nyuri waktunya sibuk banget ya. Oke, ada buat sobat-sobat, silakan. Mas Bambi mau nanya, Mas? Silakan kalau ada yang mau nanya. Mas Bambi biasanya nanya nih. Iya. Weh, Mas. Ya ini Mas senior saya. Aku tadi telat, ternyata jam 7 ya Mas. Aku pikir Mas jam 8 kok udah mulai. Iya. Setengah 8 nanti aja, ternyata udah mulai. Jadi aku baru gabung jam 8. Karena Mbak Ellen ada Iya. Mulai aja apa? Silakan Mas. Kan aku sendiri ngajar animasi udah berapa tahun, dan setiap ngajar kan selalu bilang pokoknya kalau praproduksi itu setelah storyboard sebelum masuk produksi harus dibikin animatik. Tapi kenyataannya juga di Indonesia kan jarang banget yang bikin animatik gitu ya. Padahal kan tadi kayak Mbak Ellen juga bilang animatik itu sebenarnya amat sangat lewat penting, dan waktu aku kerja di Studio Shock itu semuanya ditentukan oleh animatik malah. Nah yang kadang-kadang aku bingung, kenapa kita udah tahu persis teorinya harus begitu-begitu, tapi kalau di Indonesia rata-rata skip gitu loh Mbak. Jadi udahlah itu urusan nanti saja. Jadi kayak tadi Mbak Ellen bilang, praproduksinya jadi cepat, tapi produksinya jadi lama karena revisinya banyak banget gitu. Sementara kalau kita terima pesanan dari luar negeri, itu kan praproduksinya sudah matang sehingga produksinya harus sesuai deadline gitu ya. Nah, mungkin sepengalaman Mbak Ellen, kira-kira gimana ya perbandingan antara yang luar negeri sama Indonesia, khususnya untuk storyboard animatik gitu aja Mbak. Thank you. Ya, terima kasih Mas. Mungkin saya mau ngomong jujur dulu, karena kebetulan kan saya nggak pernah terlibat yang benar-benar produksi di Indonesia, jadi nggak bisa jawab banget. Nah, kalau saya sih sebagai produser, saya pasti akan minta animatik harus beres dulu sih, karena mau nggak mau, saya nggak bisa bertanggung jawab, ini deadline dan secara budgeting, istilahnya, bisa tercapai atau enggak, kalau animatik nggak beres. Karena menurut saya animatik cukup penting banget sih, karena ya balik-baliknya saya nggak bisa ngitung kalau animatik belum beres gitu, sebagai secara budgeting ya, dan saya kan harus bertanggung jawab untuk masalah pendanaan bisa dibilang. Nah, ya mungkin harus ditanyakan kembali ke produsernya kenapa nggak diselesaikan dulu sih animatiknya. Dan kebetulan karena memang saya nggak pernah terlibat di lokal, maksudnya kalau walaupun kemarin saya membuat yang ini Budi, itu kan memang produksi saya sendiri. Dan itu memang saya minta memang animatiknya udah beres dulu, walaupun memang animatiknya secara draftnya sangat simple, tapi at least minimal kebayang berapa karakter,
dialognya seperti apa, gerakannya seperti apa, biasanya nggak akan terlalu jauh dengan hasil akhirnya. Gitu Mas Bembi. Saya nggak bisa bilang apa-apa kalau itu. Thank you. Makanya kadang-kadang aku bingung juga. Kalau pas misalnya waktu kerja di studio sok, kan teori udah tahu semua, tapi begitu praktek, beda ya. Kalau pekerjaan pesanan memang lain. Sementara kalau itu di Indonesia kayak tadi, mungkin juga produsernya nggak tahu, atau karena produksinya lebih ke rumahan atau yang lebih kecil, jadi orang-orang kita kadang menggampangkan gitu loh Mbak. Iya, kadang gampangin. Storyboard langsung. Iya. Kayak kadang-kadang layout nggak dibikin loh Mbak. Sampai aku bingung. Kan layout tuh penting kan. Sementara buat kita Mas Bimbi. udah ada storyboard langsung bikin, nggak ada masalah gitu loh. Storyboard nggak perlu animatik, nggak perlu ini. Nah makanya kemudian pada saat produksi banyak banget revisinya gitu. Itu sih. Jadi karena menurut saya juga ya itu tadi kayak Mas Bembi bilang sih, jadinya endingnya malah jadi lebih lama bisa dibilang, malah nggak mempercepat proses produksi, malah jadinya lama, budgetnya juga jadi melar. Nah jadinya yang repot sebenarnya bisa dibilang kita sendiri sih gitu. Kalau saya sih pasti biasanya make sure animatic harus jadi dulu sih Mas. Gitu Mas Bembi. Thank you Mbak. Thank you Mas Bembi. Malah ini ya pernah dapat pengalaman juga tuh Mbak Ellen. Kalau teman-teman yang di hilir ya, teman-teman yang memulai karya dulu ya, bikin karya dulu atau apa, itu kadang bikin storyboard atau animatic tuh ngomongnya mood board. Pernah tuh akhirnya itu aku pernah nemu dengan teman-teman yang live shoot ya atau live action gitu, bikin film-film pendek. Wah, ini gimana ya, suatu temuan baru tuh mood board ya. Akhirnya ikut lihat mereka bikin, ternyata di foto sama mereka. Jadi kayak ada melakukan adegan itu kayak di foto atau dijadiin video, ya itu itu mereka nyebutnya mood board kayak gitu. Jadi aku bilang kenapa nggak libatkan teman-teman yang memang dia mumpuni ya, kompeten di bidang storyboard kayak gitu ya, untuk membuat storyboard itu lebih efektif dan efisien ya daripada kan kita mikirnya secara budget ya, kayak ini kalau kita turun live action, teman-teman kamera turun, belum nanti lightingnya dan lain-lain ya, untuk padahal belum mulai produksi ya, baru praproduksi, akan memangkas biaya yang lebih besar kayak gitu ya. Apalagi buat teman-teman tadi ya bisa dibilang ya, ada kayak Triana tadi bilang budget buat bikin IP budgetnya masih minim untuk awal-awal. Nah itu kadang juga bingung juga tuh seperti itu ya. Pertemuan baru tuh ketika kemarin kaget juga namanya. Kalau live shoot mungkin agak berbeda dengan kita, karena gini, kalau live shoot itu teman-teman adalah tim produksinya itu antara sutradara, tim kamera, tim lighting, itu biasanya benar-benar baru bertemu itu 1 atau sampai 2 bulan sebelum produksi. Makanya memang mereka nggak sempat untuk membuat storyboard dan animatic. Makanya mereka membuatnya lebih ke arah mood board. Jadi dari sisi kecepatan memang cara berpikir mereka agak beda ya. Dan karena bisa dibilang ketika mereka nyampe lokasi, biasanya mereka akan ada kayak meeting pagi untuk memastikan apa yang mereka planningin itu sama dengan apa yang ada di script. Jadi kalau kita bisa dibilang enak banget nih, karena kan di animasi semuanya terkontrol ya, terkontrol dalam artian lokasinya sudah kita bisa desain dari awal, karakternya didesain, semuanya bisa didesain. Kenapa nggak bikin animatik? Nah, kalau teman-teman live shoot bedanya adalah kadang pas syuting tiba-tiba hujan dan mereka harus pindah, dan itu yang membuat mereka kadang memang shortcutnya mereka pakai mood board, dalam artian memang kayak ngekat dari foto atau dari film lain atau apapun, itu kayak ngasih gambaran mereka untuk syutingnya. Dan itu sebenarnya Josh Lucas ngelakuin itu juga sih dia, karena memang cara berpikir mereka memang lebih ke arah takutnya nanti di lokasi semuanya berbeda, dan memang terjadi ya, karena kan tiba-tiba faktor alam kan kita nggak pernah tahu. Jadi itu mereka memang ngekatnya di sana. Jadi memang agak sedikit berbeda nih sama teman-teman live shoot. Kalau kita kan memang udah terkontrol semua ya, karena kan semuanya di komputer. Jadi menurut saya sebenarnya nggak ada pertanyaan bahwa kita harus ngekat animatik, itu menurutku sayang banget sih, karena seharusnya harus dilakukan. Malah bisa dibilang mendingan langsung loncat ke storyboard dibandingkan storyboard nggak ada gitu. Kalau menurut saya ya, karena kan kita memang secara film kan membuatnya lebih ke arah visual gitu.
gitu. Dan juga pengalaman tuh baru dapat nih apa ya yang kemarin aku bilang ya sama Ellen ya bahas-bahasan kita kemarin ya. Ketemu teman-teman audio arranger sama sound designer yang bilangnya di gue nggak mau tahu pokoknya ada videonya gitu. Ya tenang nggak ada dibikin animatic. Terus dia komplain, kok filmnya hitam putih ya? Belum mas, ini baru animatic. Kalau mau Iya. nunggu jadi lah. Oh gitu ya kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang apa ya dia sound designer atau dia arranger kan itu sesuatu hal yang baru ya ketika kalau Benar-benar. apa dia belajar juga ya. Makanya kita kayak tadi Ellen bilang ya Mbak Ellen bilang tadi ya kita belajar sambil apa belajar dibayar gitu ya. Belajar dibayar ya kayak kurang lebih seperti itu. Oke ini eh, ada yang raise hand boleh Nadifa Kulsum silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Nadifa? Ya, Raise halo hand? Kak. Oh, oke, silakan. Halo, malam Kak Ellen. Halo malam. Ya, saya Nadifa Kak, mau bertanya. Tapi ini seputar karir Kakak jadi produser ya. Agak melenceng dikit. Tapi seputar produser ya Kak. Pertanyaan pertama itu, kenapa sih Kak sebenarnya Kakak memilih untuk berkarir menjadi produser? Terus apa sih karya film animasi yang paling berkesan sewaktu Kakak memproduksi karya tersebut? Dan terakhir Kak, apa sih kualifikasi skill yang dibutuhkan untuk berkarir menjadi produser? Mungkin itu dulu Kak. Terima kasih ya Kak Ellen. Siap. Kenapa saya milih jadi produser? Karena saya lebih suka bisnis sih, bisa dibilang. Walaupun saya startingnya memang sebagai artis, 3D artis, tapi memang tidak memungkiri bahwa saya memang lebih tertarik mengenai gimana sih cara menjual sebuah produksi, gimana cara manage sebuah produksi. Dan ketika saya take decision bahwa oke, saya akhirnya loncat dan berkarya sebagai produser adalah ketika saya memahami bahwa saya memang lebih tertarik ke arah sisi bisnisnya. Terus film mungkin yang menarik bagi saya sebenarnya ya mungkin waktu ketika saya di Lucasfilm sih, ketika saya mengerjakan Clone Wars. Kenapa? Karena bertemu dengan berbagai talent seluruh dunia yang bisa dibilang cara kerjanya itu saling suportif satu sama lain. Karena menurut saya sebuah tim itu yang paling penting adalah ketika kita bisa support satu sama lain sih, dengan kelebihan masing-masing. Nah, itu menurut saya kemarin memang sangat berkesan, walaupun akhirnya banyak yang bertanya kepada saya bahwa kok malah keluar dari Lucasfilm, banyak yang nanya kan enak udah di sana dan segala macam. Karena gini, semakin perusahaan besar, sebenarnya semakin kecil skup yang kita kerjakan. Dan ketika saya mengalami ketika di Lucasfilm atau di waktu itu sempat bergabung dengan ALM juga, saya ngerasa bahwa skup kerjaan saya makin lama kok cuman spesifik di satu titik tertentu dan saya nggak bisa explore yang lain karena sudah terbagi-bagi karena saking besarnya perusahaan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan memang mencoba full untuk coba produksi sendiri gitu. Terus habis itu tadi pertanyaan terakhir apa ya? Ini Kak, kualifikasi skill yang dibutuhkan. Kualifikasi skillnya. Yang paling penting itu memahami bagaimana cara produksi film. Kalau memang memilih animasi ya bagaimana memahami produksi film animasi dan memahami market sih dan gimana cara ngejualnya. Menurut saya itu yang paling penting. Karena kalau umpamanya kita membicarakan tentang kreatifnya kan kita bisa dibantuin dari teman-teman sutradara atau mungkin dari teman-teman kreatif yang lain. Tapi kalau sebagai produser yang benar-benar harus kalian pelajari secara bisnisnya, gimana cara ngejualnya, gimana mencari dananya, gimana cara ngebalikin dananya. Nah, mungkin lebih ke arah sana sih kalau sebagai produser gitu. Semoga menjawab ya. Ya, sangat menjawab Kak. Nah, ini ada pertanyaan di chat juga nih. Ya, ada pertanyaan di chat ya. Ini dari Nadia. Permisi Kak Ellen, mau tanya bedanya premis sama logline itu apa ya Kak? Sebenarnya premis sama logline itu bisa dibilang sama, karena setiap
perusahaan tuh kadang menggunakan kata premis, kadang menggunakan kata logline. Tapi bisa saya simpulkan itu sebenarnya ada dua. Satu itu kalimat pendek yang menceritakan sebuah cerita, ada yang ditujukan ke penonton. Jadi kalau ketika kalian membuat kalau istilahnya kalau di buku tuh blurb, BLURB, atau yang di belakang buku, di belakang buku itu kan ada semacam cerita pendek, tapi kamu nggak ngasih tahu endingnya kayak gimana. Kalau yang satunya lagi lebih ke arah sebuah cerita pendek untuk kita jual ke orang yang akan kita ajak kerjasama. Kalau kita ngomongin orang yang kita ajak kerjasama kan kita butuh ngasih tahu nanti ceritanya tuh endingnya kayak gini loh dan segala macam. Nah itu yang sebenarnya membedakan antara premis sama logline. Satu itu tidak menceritakan sampai akhir karena tujuannya untuk marketing atau untuk jualan. Satu lagi untuk mencari tim kerjasama co-production. Jadi kita harus menceritakannya secara detail dan sampai selesai gitu. Bedanya cuma itu aja sih sebenarnya. Satu untuk marketing, satu untuk ngajak orang lain untuk bekerja sama gitu. Siap. Oke, biasanya juga kalau pengalaman di komik dulu ya, biasanya logline itu ditagih sama publisher ya, editor nggak akan mau ngecek recheck kalau nggak ada logline, ini langsung cut, balik dulu kamu gitu ya. Jadi kayak gitu, jadi amat sangat penting banget. Nah ini yang ada lagi dari Manda, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, semisal media animasi kita adalah target marketnya adalah remaja tuh, apakah memerlukan lisensi animasi ketika kita bikin animasi itu? Kalau boleh Manda tanya, ini lisensi animasi itu softwarenya atau apa ya kalau boleh tahu? Boleh Manda, kalau bisa open mic. Lisensi animasinya itu saat publish Kak. Saat publishnya, jadi ketika kita sudah membuat animasinya, kita mau misalnya ngepost gitu, apakah perlu lisensi animasinya Kak? HKI mungkin ya? Ya, hak ciptanya Kak. HKI. Apakah perlu mendaftarkan lisensinya? Iya Kak. Oh gini, jadi sebenarnya kalau kalian bisa daftarkan lebih baik, tapi sebenarnya ketika kita pertama kali muncul di online, internet, itu sebenarnya hak kita sudah terlindungi sih, gitu. Jadi begitu kalian punya karya, makanya kadang saya suka bilang, udah cepetan di-post duluan secara online, karena sebenarnya tagging kita di online itu bisa menjadi, apa istilahnya, bukti bahwa kita memang memiliki IP itu. Jadi jangan sampai kita buat, tapi ternyata udah ada orang lain yang post duluan. Karena dia nanti bisa claiming. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah post secara online dulu, baru nanti ngurusin hakinya gitu. Itu sudah terlindungi sih. Ya. Intinya sih pernah dapat info juga ya dari zaman kita di Backcraft kemarin ya. Jadi sebenarnya kayak HK itu Dirjen HK itu pencatatan. Jadi kayak kata Mbak Ellen tadi, kalau kamu udah posting, kalau memang ada modal nih buat daftarin aja. Takutnya kan boom gitu ya, viral dan segala macam, tiba-tiba ada orang yang wah ini keren nih viral, ternyata belum dicatat nih sama dia. Nah bisa aja tuh dia bikin intrik, konflik dan lain-lain ya, yang mungkin kita ribet nanti ke depannya. Ya paling kayak gitu sih, kalau memang yakin nih bahwa IP ini didaftarin aja kayak gitu hak ciptanya. Sekarang kan udah enak banget ya, nggak zaman kayak dulu ya yang mesti ke kantor Dirjen di Jakarta. Sekarang udah bisa online ya, teman-teman udah lewat OSS gitu ya, bisa langsung daftarin, bisa transfer dan lain-lain. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Yang kalau sepengalaman juga nih tambahan, kalau Dirjen HK itu pencatatan kayak gitu. Nah ini in the case-nya kemarin sempat juga diajak meeting sama Dirjen HKI sama Koda Japan. Nah Koda Japan tuh lagi pusing banget ngurusin IP mereka yang di negara Indonesia banyak dibajak ya, komik segala macam ya kayak gitu. Mereka tuh padahal mereka udah dengan sistem pencatatan juga masih bisa lepas tuh, masih bisa pengawasan itu. Apalagi padahal mereka udah itu ya Mbak Ellen ya, perusahaan gede kayak gitu ya masih aja. Nah apalagi kita yang masih remah-remahan baru mau memulai tadi, ya kalau memang kamu yakin ya kamu daftarin aja, karena nanti dapat certified itu bisa jadi claiming buat kamu ya kalau ada orang ngambil, atau sekarang tuh banyak orang yang di konten Instagram kan comot-comotan ya. Ya mungkin itu bisa kamu claiming ya ke teman-teman itu kan kayak gitu.
Nah ini pertanyaan dari Manda juga nih. Manda, kalau boleh open mic aja ya. Ini pertanyaannya cukup banyak juga. Panjang ya Kak ya. Iya, dirangkum Iya, Kak. aja biar lebih jelas. Jadi untuk yang kedua, bentar Kak, saya lupa. Untuk yang keduanya kan kalau misalnya kita buat hasil animasinya, terus hasil aset penghasilannya kita itu dapatnya itu apakah saat pre-production seperti kakaknya bilang atau saat post productionnya. Terus dari hasil income-nya itu apakah dari distributornya tersebut seperti gitu Kak. Itu dulu Kak. Oke. Jadi beda-beda. Ini kan maksudnya masalah income ya. Kamu mau publish film kamu di mana sih? Kalau umpamanya di YouTube, berarti kan langsung pendapatannya dari berapa kali view pendapatan, nanti di tiap akhir bulan ada summary-nya. Kalau memang sudah mencukupi, akan ada penghasilan. Karena setahu saya kayaknya YouTube sekarang ada minimal view-nya dulu dan minimal followers-nya ya, kalau dari YouTube. Nah, kalau umpamanya kalian membuatnya untuk film layar lebar, itu biasanya mendapatkan pendapatannya setelah filmnya tayang. Dan biasanya setelah filmnya tayang, nanti akan bagi hasil dari dengan pihak bioskopnya, dan biasanya itu per akhir bulan akan disummary dan baru dibayar. Jadi setelah filmnya tayang duluan. Atau beda lagi nanti kalau kita jualnya ke OTT atau ke Netflix, Disney atau apapun itu. Nah itu mereka juga punya beberapa opsi pembayaran. Apakah mereka mau beli dari awal yang nanti biasanya akan ditulis sebagai Disney original atau Netflix original. Nah, biasanya mereka akan kasih uang di awal kalau yang memang bentuknya original. Tapi ada juga yang kita jualnya hanya hak siarnya. Jadi filmnya udah selesai baru kita jual. Jadi sebenarnya cara penjualan produk animasi itu banyak macam. Apakah nanti memang dijual dari awal atau memang nantinya kita udah selesai baru dijual dulu. Jadi memang ada berbagai macam opsi penjualannya sih. Apakah nanti kita kerjasama sama tim salesnya aja? Jadi ada juga perusahaan di luar negeri yang memang mengkhususkan diri sebagai sales agency untuk film animasi atau film layar lebar yang lain. Itu juga bisa. Nanti biasanya mereka akan minta percentage dari penghasilannya. Jadi nanti dibantuin untuk jualan ke seluruh dunia. Itu juga bisa. Jadi apapun itu sih sebenarnya. Jadi memang tergantung. Jadi kalau istilahnya pendapatannya itu dari mana, sebenarnya opsinya ada cukup banyak. Jadi tinggal dipilih aja pengennya produksi animasinya mau ke arah mana gitu. Ini mungkin menjawab nomor 3 juga ya, kapan kita dapat penghasilannya itu tergantung kita jualannya ke siapa gitu. Iya Kak, untuk pertanyaan keempatnya sebenarnya udah dijawab juga sekalian di pertanyaan keduanya. Cuman kalau untuk series animasinya ini, misalnya episodenya tetap datang terus, apakah income-nya itu sebelum episodenya dimulai atau misalnya sebelum seriesnya dimulai income-nya udah dikasih duluan besar-besaran kayak di Disney, udah kalau sudah original berarti udah dikasih penghasilannya dulu baru dibuat, atau saat episodenya baru keluar baru dikasih income-nya gitu Kak? Nah, ini sama juga tergantung ketika kita negosiasi. Jadi biasanya ini memang nanti akan negosiasi yang cukup alot dengan pihak yang jualannya. Jadi biasanya mereka kalau kayak original itu biasanya mereka pembagiannya akan ada 2. Jadi mereka akan ngasih uang kita hanya untuk pre-production-nya dulu. Biasanya nggak pernah mereka akan ngasih uang langsung bruk banyak gitu. Karena biasanya sama. Sistemnya sama seperti yang saya tadi bilang. Mereka pengen lihat nih pre-production-nya ini bagus nggak sih? Kalau mereka ternyata ngelihat pre-production kita aja berantakan, mereka nggak akan ngasih budget untuk produksinya kayak gitu. Jadi kayak OTT atau perusahaan apapun tuh biasanya akan ngelihat, oke deh aku tertarik nih sama ide kamu. Aku kasih budget ya, tapi khusus untuk pre-production-nya dulu, pre-production budget. Nanti ketika pre-production-nya udah selesai, kita akan presentasi ke mereka. Kalau mereka suka dan mereka ngelihat bahwa ini punya potensi, mereka akan kasih budget lagi untuk produksi. Dan kasih budget produksinya pun biasanya mereka akan bagi, nggak akan langsung dikasih lansam gede gitu. Nah, ketika nanti memang sudah selesai rilis, nah itu biasanya kalau kayak Disney atau segala macam, biasanya mereka maunya selesai semua dulu, baru mereka akan tayang per episodenya. Biasanya nggak nunggu kita
nggak kayak kalau di sini kan sinetron ya, masih produksi terus ini udah muncul di TV, itu biasanya nggak ngelakuin itu. Jadi mereka maunya selesai semua dulu, baru nanti baru dirilis. Itu satu opsi. Ada lagi, kita udah buat selesai semua nih. Nah, kita jualnya hanya hak tayang. Jadi kita boleh jual ke berbagai macam pihak. Mungkin kita nanti akan jual ke Disney, tapi untuk yang Amerikanya aja, atau mungkin yang di bagian Asianya kita jualnya, atau ke Indonesia yang jualnya ke video.com umpamanya, atau jadi lebih ke arah hak siarnya. Hak siarnya di tiap negara kita kerjasama dengan berbagai macam perusahaan yang berbeda. Itu juga bisa juga. Jadi tergantung kita pengennya ngejualnya seperti apa sih. Jadi nggak ada aturan baku di depan, di belakang, atau gimana. Atau nanti pembayarannya sekali depan. Kalau umpamanya kamu sutradara terkenal banget, mungkin kamu akan bisa minta ya udah duitnya depan semuanya dulu, kalau enggak aku nggak mau ngerjain, itu bisa ya. Tapi kalau mau kita masih baru ya, mau nggak mau biasanya yang kita lakuin adalah dipecah ke beberapa. Oh, selesai 4 episode dibayar ya berapa persen, atau selesai 4 episode bayar berapa persen. Itu kita bisa negosiasiin sih gitu. Semoga menjawab ya. Siap. Oke Kak, terima kasih ya Kak untuk jawabannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ellen. Masih ada sobat-sobat yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi ya, boleh Mbak Ellen ya? Boleh ya? Silakan. Kalau ada masih mau nanya. Ya, ada yang masih mau bertanya? Boleh chat atau open mic aja ya, biar lebih jelas ya. Masih ada? Oke, sembari nunggu, tadi Mbak Ellen bahas bahwa beberapa teman-teman kaget ya Mbak Ellen nggak lagi di Lucasfilm ya. Saya salah satunya tuh ya, kaget tiba-tiba ketemu kita 2014 ya, waktu itu 2014 tiba-tiba setelah ketemu lagi tiba-tiba Hadi bantuin coding mam dong. Ah, kan kaget. Kok ngurusin mak-mak bikin coding nih. Ya, oke. Kaget deh. Iya, bosen soalnya. Jadi Karena kan saya memang, itu berarti posisi saya udah kerja tuh hampir 13 tahun ya kayaknya kalau nggak salah. Terus saya kayak udah deh, kayak stop dulu, pengen istirahat, kerjain yang lain. ya, sampai nggak percaya terus nanya Alfi ya, si Ellen kenapa ya? Gitu ya, Cak. Jadi kayak tiba-tiba nanyain ngurusin emak-emak, bisa nggak nih saya mau ke Palembang? Ah, gitu. Sekarang sudah kembali ke jalan yang benar, balik lagi ke film. Makanya gitu ya. Oke, ini ada last question ya buat malam ini. Saya mau tanya lagi Kak, ini dari Mbak Erli lagi. Untuk kualitas animasi yang diterima OTT itu seperti apa ya? Ya, kualitas mungkin kalau ngomongin kualitas bisa dilihat di OTT-nya masing-masing sih. Jadi memang setiap OTT itu mirip sama publisher buku sih. Jadi mereka punya ketentuan sendiri. Jadi kalau umpamanya kayak Disney maunya yang untuk anak-anak dan family, yang bisa diterima anak-anak atau family. Jadi yang dicari cerita-ceritanya pun juga yang harus ramah anak-anak. Beda lagi nanti kalau kita ngelihat animasi-animasi yang di Netflix. Kalau di animasi-animasi di Netflix biasanya mereka milihnya yang agak edgy atau untuk yang dewasa. Jadi memang secara kualitas cerita, warna dan pemilihan desain itu biasanya tiap OTT itu punya apa ya, khasnya masing-masing. Jadi kalau benar-benar kita coba perhati ini ketika buka salah satu OTT dan dilihat aja warnanya pun juga biasanya nggak akan terlalu jauh beda satu sama lain. Walaupun yang mengerjakannya itu perusahaan berbeda-beda. Karena kan istilahnya editorial ya, editor yang milih, dan dari setiap OTT itu kan punya guidance sendiri secara brand. Brandnya Disney itu seperti apa, brandnya Netflix itu seperti apa, brandnya si Amazon itu seperti apa. Biasanya mereka akan milih yang memang sesuai dengan brandnya OTT itu sendiri gitu. Jadi harus nggak bisa disamaratakan kali ya, gitu. Siap. Ya, lebih tepatnya nih kalau mau tes pasar kan udah banyak ya sekarang channel-channel gitu ya buat tes sebelum masuk OTT ya, tes pasar dulu ya. Bisa juga kan sekarang di sosmed, di TikTok, di segala macam ya. Kalau mau market viewer lebih enak tuh ya di itu ya di YouTube ya. Kalau dulu kan masih ada Vimeo ya. Kalau Vimeo kan enak banget ya dulu ya sebelum ditutup.
Ya jadi apa dalam artian tuh kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ellen Sama-sama. buat malam ini kita ngobrolin tentang animasi. Terima kasih juga buat apa ilmunya. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang selama ini bertanya-tanya ya. Apalagi kalau misalnya, wah saya pengen bikin studio nih, ya harus harus apa dulu nih? Tadi udah dijelasin juga sama Mbak Ellen ya, harus mikirin kita mau fokusnya kemana nih, ke karya kah, ke services kah, ke distributor kah, atau ke yang lain-lainnya dan lain-lain. Itu kita harus jelas nih, biar kita nanti ke belakangnya apa nggak banyak menemuin halangan ya. Ya kalau saya pribadi sih apa sering banget yang ngerecokin Mbak Ellen ini nanya-nanya, kenapa saya, karena saya sering tersesat gitu ya. Tiba-tiba udah sok-sokan bikin IP, dia sampai Mbak Ellen pernah gila banyak banget nih apa ya karakternya, sanggup nggak akhirnya dipotong kayak gitu ya. Jadi memang kadang kita dari kegagalan banyak belajar ya sampai sampai apa tapi nggak dipungkiri si teman-teman di studio Indonesia emang lebih banyak full service dulu ya, karena biasanya dari situlah mereka nabung baru buat apa bikin produknya, pre-productionnya, pitch bible-nya sampai benar-benar siap nggak nih masuk ini. Bahkan kan kalau teman-teman sendiri tuh masih masih juga kadang ragu ya, tes pasar dulu nih. Akhirnya main ke channel, ke YouTube dan lain-lain ya buat memastikan bahwa ini segmented targetnya memang bisa nyampe atau enggak. Dan memang nggak dibungkiri sih religi itu paling kencang banget ya apa pasarnya di Indonesia. Terus horor ya berikutnya. Apa yang kedua kayak gitu kan ya. Yang terakhir emang slice of life, yang terbaru tuh Tahi Lalat udah banyak apa kemajuannya pesat banget ya apa buat teman-teman ketahui juga. Oke, terima kasih banyak Mbak Ellen, sehat selalu ilmunya ya, udah kita recokin malam-malam dengan perbedaan waktu antara Bali dan wilayah barat gitu ya. Jadi apa semoga nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi kita bisa sharing-sharing banget. Pastinya masih banyak banget nih yang apa ilmu bisa digali dari Mbak Ellen. Terus juga buat sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak untuk kelas malam ini. Itu tadi ada form ya, teman-teman boleh isi. Itu buat kita lagi apa nyusun, lagi ngeriset hasil Hortalk ini ya, buat apa setahun ini apa yang bisa kita dapetin. Dan terima kasih banyak sih teman-teman udah apa rajin ya ikutin kelas-kelas kita ya di malam minggunya gitu ya, di saat orang malam mingguan kita belajar gitu apa di sini. Terima kasih banyak, semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Buat Mbak Ellen, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan sampai di akhir sebelum ada motivation apa quote Mbak Ellen buat teman-teman. Apa ya? Melangkah aja sih. Itu mungkin kali yang paling penting kali ya. Apakah mau bikin outsourcing, bikin IP dan apapun, yang penting melangkah sih. Karena kalau nggak melangkah kita nggak akan tahu. Itu aja. kalau kalau jatuh ada yang ketawain dan akan yang ngebantuin ya. Iya. Intinya tuh kayak gitu. Jadi kalau ke teman-teman kan kayak gitu. Oke, gitu aja sih. Terima kasih banyak Mbak Ellen. Semoga Terima ini jadi kasih. motivasi buat teman-teman yang baru mau melangkah apa untuk berkarir di industri animasi. Akhirnya kan teman-teman ada yang terjawab ya bahwa industri animasi itu ada. Ya kalau di Palembang tuh malah bilang emang industri animasi emang ada ya. Jadi sering banget saya ketemu seperti itu. Jadi apa yang di daerah-daerah tuh sering banget ya. Jadi bahwa industri animasi itu ada dan teman-teman tuh lagi pada melangkah untuk meraih mimpi-mimpinya yang mungkin dulu apa hanya bermimpi sampai akhirnya bisa terwujud. Oke, terima kasih banyak buat semuanya, Mbak Ellen dan teman-teman sobat apa Hot Talk semuanya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Jaga kesehatan, berbagi sama dan berbagi dan belajar bersama. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ellen. Recording stopped. Terima kasih, ini saya end all ya. Terima kasih semuanya.